Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu yang ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti ada kebangkitan juga di antara orang percaya. Sehingga dengan demikian tidak sia-sialah kepercayaan kita kepada Allah. Pengharapan kita kepada Kristus tidak hanya dalam kehidupan kita saat ini saja, tetapi juga pengharapan kita akan kehidupan setelah kematian. Karena Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu dengan kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam, dan juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu apa? Dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kelak Kristus akan memegang pemerintahan sebagai raja, dan Allah akan meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya dengan membinasakan musuh yang terakhir, yaitu maut atau kematian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita di sini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, tapi Dia tidak mati begitu saja, tapi Dia dibangkitkan dari kematian. Dan saat ini Dia hidup dan tinggal di dalam kehidupan orang percaya melalui Roh Kudus-Nya. Nah, sehingga kita sebagai orang yang percaya, kita memiliki iman bahwa kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini hanyalah sementara. Dan kita paling buat berapa tahun? Mungkin 60 tahun, 70 tahun, atau 80 tahun. Tapi sesudah itu kita harus meninggalkan dunia ini. Dan di dalam Yesus Kristus kita punya pengharapan bahwa
kematian kita, maka kita pun memiliki kebangkitan bersama dengan Kristus. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini masih hidup di dunia ini, kita tidak perlu merasa takut, kita tidak perlu merasa khawatir atau gelisah dengan kehidupan kita saat ini yang mungkin kita menghadapi berbagai macam masalah, persoalan kehidupan, tantangan, kesulitan, tekanan ya dalam hidup ini. Karena memang begitulah hidup kita sebagai manusia yang tidak pernah terlepas dari masalah atau persoalan dalam hidup ini. Ya. Tapi bagi orang yang percaya, kita tahu dalam menghadapi semua itu kita tidak sendirian. Yesus ada bersama dengan kita. Dan yang luar biasanya bahwa Yesus itu tidak hanya hadir dalam hidup kita sekarang di dunia ini, memberikan kekuatan, pertolongannya, pemeliharaannya, dan perlindungannya. Tapi sebagai orang percaya, kita punya pengharapan bahwa setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus nanti. Ya, jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pengharapan kita bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dalam kehidupan yang akan datang bersama dengan Dia. Kita memiliki satu kepastian bahwa Yesus ada bersama dengan kita dan kita telah memiliki satu kehidupan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Biarlah di hari-hari setelah kita merayakan Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita selalu diingatkan bahwa Yesus telah bangkit. Ya. Tuhan yang kita percayai tidak mati, tapi Dia hidup. Dan Dia hidup dalam hidup kita sekarang di dunia ini, dan Dia hidup dalam kehidupan kita yang akan datang, dan kita akan bersama-sama dengan Dia senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh mengingatkan kepada kami, Kristus sudah bangkit, dan dengan kebangkitan Engkau Tuhan Yesus, maka kami pun memiliki kebangkitan bersama dengan Engkau di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Karena itu, biarlah dalam menghadapi kehidupan kami saat ini di dunia ini, kami sungguh boleh tetap memiliki kekuatan dan tetap memiliki hati yang sukacita di dalam Tuhan, karena kami memiliki pengharapan yang bukan hanya di sini saja, tapi nanti dalam kehidupan yang akan datang pun kami punya pengharapan senantiasa bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.